Bersyukur kembali sore hari ini bisa melayani di Gapi Batam. Dan sore hari ini tema firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah mengenai sumber pencobaan. Tema ini diberikan kepada saya. Dan saya percaya kita mengerti bahwa pencobaan adalah hal-hal yang memimpin kepada dosa. Pencobaan-pencobaan ini bisa membuat kita melawan Tuhan, berdosa terhadap Tuhan. Jadi sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk mengerti sumber daripada pencobaan. Supaya kita tahu dan kita juga waspada. Ketika kita tahu siapa sesungguhnya lawan kita, kita mengenal dia. Bahkan kalau kita tahu bagaimana caranya memerangi kita, maka kita akan bisa lebih waspada. Kalau kita sedang berperang, tentu kita akan mengatur strategi, kan? Dalam kita mengatur strategi, kita bukan hanya mengukur kekuatan sendiri, tapi kita juga mengukur kekuatan lawan kita. Kalau kita melawan sesuatu yang kita tidak tahu, kita dalam bahaya besar. Jadi mengetahui sumber daripada pencobaan itu sangat penting. Sehingga dalam hidup kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mencoba berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, kita pun bisa lebih waspada lagi dan lebih tahu lagi ketika pencobaan itu datang. Dan kita pun bisa menangkalnya sehingga kita tidak jatuh ke dalamnya. Nah, apa yang kita baca tadi dari Yakobus pasal 1 ayat 13, kita melihat bahwa di sini firman Tuhan berbicara tentang apabila seorang dicobai, apabila seorang menghadapi sesuatu yang bisa membawa dia jatuh ke dalam dosa, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa pencobaan tidak datang daripada Tuhan. Karena Allah sendiri pada dasarnya adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang membenci dosa. Dia adalah Allah yang membenci kejahatan. Jadi tidak bisa keluar dari dirinya segala sesuatu yang mendatangkan dosa. Sesuatu yang berkaitan dengan dosa. Makanya firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa pencobaan ini tidak datang dari Allah. Jadi kalau kita dicobai, jangan ada di antara kita yang mengatakan bahwa kita dicobai oleh Allah. Atau kalau kita jatuh ke dalam dosa, lalu kita mulai mengatakan bahwa oh ini karena Tuhan. Tuhan yang membuat aku jatuh ke dalam dosa. Nah, ini sangat penting firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Karena memang faktanya dalam dunia banyak orang yang ketika berdosa menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Baru-baru ini saya ada komunikasi dengan seorang anak muda yang bukan dari Batam. Dia kenal saya melalui open chat di Line. Dan dia sharing tentang kondisinya, di mana dia lahir di keluarga Kristen sebenarnya. Namun, semakin dia dewasa, semakin dia melihat bahwa dalam dunia ini penuh dengan kejahatan. Dan karena penuh dengan kejahatan, itu membuat dia merasa bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan, atau bahkan dia bahkan berpikir bahwa Tuhanlah yang membuat ini semua. Sehingga begitu banyak kejahatan, begitu banyak dosa yang terjadi.
Bahkan dirinya sendiri harus menderita oleh karena itu. Nah, dalam keluarganya yang katanya Kristen, dia juga mengalami beberapa hal yang menurut dia tidak tepat sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia mulai menyalahkan Tuhan. Karena kejahatan-kejahatan yang ada, karena dosa-dosa yang ada. Sangat sulit untuk berbicara dengan seseorang yang memiliki kondisi seperti ini. Selain daripada meyakinkan dia bahwa firman Tuhan berbicara tentang segala dosa, kejahatan ini. Bahkan jangankan dosanya, jangan kejahatannya. Pencobaannya saja, itu tidak datang daripada Tuhan. Jadi sangat jelas ketika Yakobus berkata kepada kita, bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Lalu pencobaan itu datang dari siapa kalau tidak datang daripada Tuhan? Nah, ada 3 faktor yang mau kita lihat di sore hari ini mengenai sumber daripada pencobaan. Nah, sumber yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan dari iblis sendiri. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, bahwa kita harus memperlengkapi diri dengan segala perlengkapan senjata Allah. Nah, itu memberitahukan kepada jemaat di Efesus bahwa kita dalam kehidupan rohani itu berada dalam sebuah situasi peperangan. Situasi peperangan rohani kita adalah situasi peperangan melawan dosa. Karena target utama dalam kehidupan rohani kita adalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mau hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, ada lawan kita yang selalu berusaha memerangi kita dan membuat kita jatuh, membuat kita gagal mengikut Tuhan. Dan dia adalah iblis. Iblis adalah malaikat yang jatuh. Tuhan menciptakan malaikat pada mulanya sama seperti segala ciptaan lainnya. Dan Tuhan berkata bahwa semua amat baik. Namun malaikat pun jatuh ke dalam dosa. Kita membaca dalam firman Tuhan dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai Lucifer. Bahkan 1/3 dari jumlah malaikat ikut jatuh. Nah, Lucifer inilah yang sering kita sebut sebagai iblis. Pemimpinnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa pencobaan yang harus kita hadapi, yang akan memimpin kita kepada dosa, pertama-tama sumbernya daripada si iblis. Dan di sini kita juga tahu bahwa ketika iblis mencobai kita, dia mencobai kita dengan tipu muslihat. Dia mencobai kita dengan cara menipu. Dan penipuannya tidak jauh-jauh bahkan daripada firman Tuhan. Pengubahan, pembelokan daripada firman Tuhan. Dan bahkan dengan sangat meyakinkan. Dia akan mengajari kita untuk melawan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis akan menggoda kita dengan segala tipuan dan dustanya. Kita melihat contoh yang sangat klasik dalam firman Tuhan mengenai bagaimana iblis menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa dengan tipu muslihatnya. Yaitu ketika dia menggoda Hawa. Ketika dia menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika dia menggoda Hawa, dia menggunakan tipu muslihat. Kalau kita sedikit pergi ke Kejadian pasal 3, maka kita bisa melihat bagaimana si iblis di sini menggunakan ular. Dia datang kepada Hawa dan
mencobai Hawa. Di ayat yang pertama dia katakan kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dari sini dia menggunakan cara untuk membuat Hawa ragu. Sebuah pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan. Karena kalau Adam dan Hawa betul-betul mendengar apa kata Tuhan, dan malaikat juga dengar apa kata Tuhan kepada mereka, bahwa memakan buah dalam taman ini boleh, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi iblis mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Harusnya semua boleh dimakan kecuali satu. Nah, tapi iblis mengubahnya dan mengatakan semuanya jangan dimakan. Dan memberikan tanda tanya. Bukan. Supaya Hawa tergoda untuk berpikir ulang apa sebenarnya apa kata Tuhan. Dan ketika Hawa sudah menjawab dia, ular kembali mencobai, dan kali ini dia bukan hanya bertanya, tapi kali ini dia membuat statement yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kita lihat keempat. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan pun buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sini iblis menyerang. Kalau tadi dia masih mengukur anak panahnya untuk ditembakkan, sekarang dia tembakkan tanpa ragu. Dan Hawa yang tidak siap jatuh. Iblis menggunakan tipu dayanya. Dan bahkan ketika iblis berbicara di sini, dalam Alkitab kita dikatakan, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini adalah salah satu cara iblis untuk mengaburkan apa yang dia maksudkan. Karena memang hanya banyak orang mengatakan Allah di sini, Allah yang mana? Allah yang sesungguhnya atau Allah-Allah lain? Karena memang katanya dalam bahasa asli sama. Yang tertuju kepada Allah, Allah yang benar, dan Allah lain. Katanya Elohim. Kembali dengan tipu muslihannya. Coba menipu Hawa, dan Hawa yang tidak siap kita tahu apa yang terjadi. Nah, dia pun sendiri tidak mengerti, kurang memahami apa kata firman Tuhan. Kalau kita membaca respon Hawa, sebenarnya Hawa menambahkan apa kata Tuhan. Tuhan katakan jangan dimakan. Nah, dia pun sedikit ragu apa kata Tuhan. Apakah hanya jangan dimakan atau jangan diraba juga? Dia bilang sama iblis, tidak boleh makan dan jangan raba. Dari sana kita melihat bagaimana iblis menggoda Hawa. Dan ini sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, khususnya lebih-lebih lagi dalam generasi kita ini. Dan generasi anak-anak kita. Dunia ini berkembang, bertumbuh dari yang gelap menjadi lebih gelap. Dan iblis menggunakan cara-cara yang sangat-sangat penuh dengan tipu muslihat. Pagi ini di Getsemani juga kita rayakan, kita peringati Hari Ibu. Kita mempersiapkan firman Tuhan untuk Hari Ibu. Saya tiba-tiba terbeban untuk berbicara juga mengenai para ibu yang harus menginjili anak-anaknya, khususnya di masa-masa sekarang ini. Memperhatikan pertumbuhan rohani anak-anaknya. Karena kalau kita membaca berita atau mengikuti perkembangan dunia, khususnya kalau kita membaca yang dari luar,
dan sudah mulai di Indonesia, maka kita akan mendapatkan satu pengertian bahwa anak-anak kita berada dalam bahaya besar secara rohani. Salah satu contoh yang begitu dekat dengan anak-anak kita adalah contohnya isu LGBT. Nah, kita mungkin bilang di dunia Eropa, mereka banyak negara yang sudah pro LGBT. Setidaknya Indonesia tidak pro LGBT dalam hukumnya. Namun, anak-anak kita sekarang sedang dipertontonkan dengan konsep-konsep LGBT. Bahkan secara tidak langsung untuk menanamkan konsep-konsep ini dalam pikiran mereka. Dan iblis bekerja begitu kuat dengan segala tipu muslihatnya. Kalau kita mengikuti atau kita melihat di YouTube, sekarang lagi populer yang disebut sebagai podcast kan, wawancara antara dua orang dengan seorang narasumber. Bahkan di acara-acara wawancara di televisi, banyak sekali yang sedang mempertontonkan atau menunjukkan tentang orang-orang yang transgender. Mereka yang dulunya laki-laki, sekarang sudah jadi perempuan. Dan ketika mereka mewawancarai mereka, tidak ada kata bahwa ini salah. Yang ada adalah ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik bagi diri mereka. Bahkan mereka akan mengatakan bahwa setelah mereka melakukan ini, mereka menjadi lebih bahagia. Dan ini gambaran yang terus dipertontonkan kepada kita. Saya sangat khawatir melihat anak-anak yang hari-harinya menonton YouTube. Karena melihat hal-hal ini, dan timbul pemikiran bahwa mungkin ini benar. Jangan-jangan memang inilah yang benar. Saya membaca berita mengenai ini podcast, mungkin sesuatu yang hanya sebagian orang yang mau nonton podcast. Apalagi kalau anak-anak. Tapi ternyata dalam kartun pun mereka mengajarkan tentang LGBT. Support, dukungan kepada LGBT. Konsep mengenai LGBT. Satu perusahaan kartun yang paling besar di dunia, Disney, berita mengatakan bahwa mereka pun pendukung LGBT. Dan tidak sedikit dalam film kartun, mereka menggambarkan konsep-konsep LGBT. Satu kartun yang saya ingat dulu pernah saya buat kritiknya adalah Zootopia, kalau saya tidak salah nama judulnya. Zootopia, karakternya adalah kelinci, perempuan yang jadi polwan. Nah, karakternya sendiri tidak masalah, filmnya lumayan fun ketika kita tonton. Tapi di sela-sela itu mereka menunjukkan karakter LGBT-nya. Yaitu tetangganya si kelinci. Tetangganya kelinci ini awalnya kita hanya dengar-dengar suaranya saja. Mereka sering ribut. Sepasang suami istri katanya sering ribut. Tapi suatu waktu ditunjukkan mereka lewat. Dan dua-duanya, karena ini filmnya adalah film binatang, dua-duanya jantan. Suami istri tapi dua-duanya jantan. Sekilas saja memang. Pelan-pelan mereka menanamkan konsep-konsep yang tidak benar, yang sangat berbahaya dalam diri anak-anak kita. Maka begitulah iblis bekerja. Dengan segala tipu muslihatnya, maka kita harus lebih waspada. Dalam segala hal yang kita dengar, segala hal yang kita lihat, kita harus lebih waspada. Ini benar tidak?
Kita harus melihatnya lebih detail. Apakah ada yang salah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jangan-jangan iblis sedang bekerja dan menanamkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Dan hal yang kedua yang iblis juga gunakan adalah keinginan hati. Hal kedua yang menjadi pencobaan bagi kita bahkan. Keinginan hati kita dan kedagingan kita sendiri. Kalau kita membaca Roma 7 ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kalau tadi peperangan terhadap seseorang yang ada di luar kita, iblis. Ternyata ada juga peperangan dengan apa yang ada di dalam kita. Yaitu keinginan hati kita dan keinginan daging kita. Ketika Tuhan ciptakan kita, Dia ciptakan kita amat baik. Tanpa dosa. Tapi ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, kita semua lahir di dalam dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang bahkan mencari Allah. Bahkan dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa hati kita itu begitu licik. Kita tidak bisa mempercayakan kehidupan rohani kita hanya kepada keinginan hati kita sendiri. Kita harus waspada. Bahkan Rasul Paulus sendiri, seorang yang begitu rohani, tapi dia pun menyadari akan hal ini. Bahwa ada peperangan di dalam dirinya. Antara keinginannya untuk melakukan kehendak Allah, karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, karena Roh Kudus ada di dalam dirinya, dengan keinginannya untuk melakukan dosa, karena kedagingan yang masih ada dalam dirinya. Sesaat setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak langsung diubah tubuhnya menjadi tubuh yang sempurna. Kita masih mengenakan tubuh yang sama, yang masih bisa tergoda dan memiliki keinginan untuk melakukan dosa. Kita harus waspada akan keinginan-keinginan daging ini. Kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 17 dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kedua hal ini bertentangan. Sebagai orang Kristen yang kita kehendaki adalah keinginan roh. Tapi di saat yang sama, ada juga keinginan daging yang bekerja bersamaan di dalam diri kita. Dan kalau kita tidak waspada, maka kita akan melakukan keinginan daging itu. Dan keinginan daging itu akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, kalau kita membaca agak sedikit lebih lanjut dari Galatia pasal 5, kita bisa melihat tentang keinginan daging yang dimaksudkan di situ. Keinginan daging Galatia pasal 5 dikatakan di ayat 17. Kita lanjutkan ke ayat 18 dikatakan akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Bahkan di sini dilanjutkan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, barang siapa yang tidak bertobat dari hal-hal yang demikian. Tentu keselamatan selalu bisa didapatkan ketika kita sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita terus mengikuti keinginan daging ini tanpa pertobatan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Keinginan yang memang berasal dari kedagingan kita sendiri. Tapi begitu berbahaya bagi hidup atau jiwa kita. Yang bisa membawa kita bahkan ke dalam penghukuman kekal dalam api neraka. Karena dalam Yakobus 1:14-15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, keinginan daging sungguh amat nyata. Keinginan hati kita yang berdosa itu bisa sangat-sangat nyata. Dalam kehidupan pribadi, saya percaya kita pernah mengalami situasi di mana sungguh keinginan daging kita memimpin kita kepada dosa. Dan kalau kita tidak bertobat, dosa itu akan matang dan melahirkan maut. Matang artinya sampai kepada puncaknya, bahkan kita mati di dalam dosa. Dan lahirlah maut. Kita terima maut. Ya, hal yang harus sangat-sangat kita waspadai. Saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini juga mengingat bagaimana pencobaan yang berasal dari diri sendiri ini bisa membawa kepada jeleknya dosa. Kalau kita bisa bertobat, saya bersyukur Tuhan menolong sehingga ada pertobatan. Sehingga tidak perlu mati di dalam maut. Tapi sungguh, kalau kita tidak waspada, hati-hati, keinginan ini bisa memimpin kepada dosa. Jadi waspada dengan keinginan daging sendiri. Dan terakhir tentu dari dunia. Pencobaan yang datang dari dunia, 2 Petrus 1 ayat 4 berkata, dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dunia ini penuh dengan hawa nafsunya sendiri, dan dunia ini yang kita lihat bisa mencobai kita untuk berdosa terhadap Tuhan. Karena firman Tuhan juga kita diajarkan untuk tidak cinta terhadap dunia. Hal-hal di dalam dunia, bahkan seperti harta, kesenangan dunia, kenikmatan duniawi. Kita harus waspada. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dunia. Banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan oleh karena cinta akan uang. Segala kenikmatan, kemewahan dunia bisa menjadi cobaan yang begitu besar dalam hidup kita. Sebagai orang-orang Kristen. Tidak jarang orang berbuat dosa oleh karena ini. Karena mencari kenikmatan dunia ini, kehormatan dunia ini, banyak orang menipu. Banyak orang tidak jujur dalam bekerja, dalam berbisnis. Kristen, tapi tidak bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena cinta akan dunia juga tidak bisa melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, apalagi memberi bagi Tuhan, akan menjadi sesuatu yang sulit. Karena merasa rugi berkorban bagi Tuhan. Karena cinta akan dunia. Jadi waspada dengan dunia yang kita lihat. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hal terakhir yang mau saya sampaikan di sore hari ini adalah mengenai mungkin ada pertanyaan terlintas di pikiran kita. Kalau pencobaan tidak datang dari Tuhan. Pencobaan itu datangnya daripada iblis, daripada keinginan dan kedagingan diri kita sendiri, dan dari dunia yang kita lihat. Yang bisa menggoda kita, mencobai kita untuk melakukan dosa. Lalu kenapa Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami? Matius 6 ayat 13. Doa Bapa kami, permintaan yang ke-6. Dikatakan bahwa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita meminta Tuhan untuk tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Seolah-olah Tuhanlah yang bawa kita ke dalam pencobaan. Apakah apa yang dikatakan oleh Yakobus bahwa pencobaan tidak datang daripada Tuhan? Itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam doa Bapa kami. Jawabannya, salah satu yang terbaik kita bisa lihat dalam katekismus
Kalau kita melihat katekismus singkat Westminster, di pertanyaan yang ke-106 ditanyakan apa yang kita doakan dalam permohonan yang ke-6. Lalu dijawab, dalam permohonan yang ke-6 yaitu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita berdoa agar baik Allah mencegah kita dicobai untuk berdosa, atau mendukung dan melepaskan kita ketika kita dicobai. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa kepada Bapa untuk jangan membawa kita ke dalam pencobaan, ini bukan sedang berbicara tentang sumber dari pencobaan. Tapi ini berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita bisa melewati pencobaan. Dan itu berarti bahwa kita meminta Tuhan untuk Dia mencegah kita. Artinya tidak membiarkan iblis untuk mencobai kita. Jadi mencegah kita untuk dicobai. Atau terkadang Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Mengizinkan kita berada dalam situasi di mana dunia begitu jelas di hadapan mata kita dan mencobai kita. Tapi di saat yang sama kita memohon agar Tuhan menolong kita supaya kita bisa melepaskan diri dari pencobaan tersebut. Melewati pencobaan tersebut tanpa jatuh ke dalam dosa. Jadi kita sudah tahu sumber daripada pencobaan. Nah ini bukan saatnya kita berkata, oke, kesalahan ada sama si iblis. Kalau aku berbuat dosa, berarti iblis yang salah. Kalau aku berbuat dosa, berarti kedaginganku yang salah. Kalau aku berbuat dosa, berarti dunia yang salah. Tidak. Ketika firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bahkan menunjukkan kepada kita sumber pencobaan ini, adalah waktunya bagi kita untuk membuka mata dan waspada. Kita sudah tahu ada ketiga sumber pencobaan ini. Maka bagian kita adalah hati-hati, waspada. Supaya kita jangan tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup yang lebih kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami sendiri tanpa pengetahuan bahkan mengenai pencobaan yang kami alami dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami pernah jatuh ke dalam pencobaan. Dan kami berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mengerti bahwa sungguh lawan kami begitu besar. Iblis dengan segala tipu muslihannya. Bahkan kedagingan yang terdapat dalam diri kami sendiri. Dan lebih lagi dunia yang terkadang terlihat begitu indah dan begitu menggiurkan. Memimpin kami ke dalam dosa, bahkan dosa yang memimpin kepada maut. Bapa Surgawi, tolong kami. Agar kami selalu sadar akan hal ini dan waspada. Sehingga kami pun bisa melewati hidup kami dengan benar dan baik di hadapan Tuhan. Dan tolong kami juga untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak kami. Agar anak-anak kami pun waspada. Agar mereka lebih lagi pun bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.